semua ini, adakah lebih baik dibandingkan dengan kuasa-Mu Tuhan? Kau beri kekuatan, Kau berikan semua, dan Kau telah berikanku pengharapan. Maafkan aku Tuhan, ku masih berdosa, ku masih tak layak di sisi-Mu. Lindungilah diriku, ku serahkan hidupku, izinkan aku ikut bersama-Mu. Aku berharap, aku berdoa agar Tuhan Yesus kembalilah. Karena harta dunia akan berakhir, yang ku mahu hanyalah syurga-Mu. Aku berharap, aku berdoa agar Tuhan Yesus kembalilah. Karena harta dunia akan berakhir, yang ku mahu hanyalah syurga-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan.
Adakah kau sadari ramai jiwa yang hilang, sering mereka sendiri menghadapi tantangan. Tuhan pasti melihat dan Ia juga mendengar. Ia memanggil kita bawa pengharapan pada mereka. Lihatlah, mereka yang perlu mendengar tentang kasih Tuhan. Lihatlah, mereka yang telah menyerah dalam Tuhan pasti melihat dan Ia juga mendengar. Ia memanggil kita bawa pengharapan pada mereka. Lihatlah, mereka yang perlu mendengar
Shalom, selamat malam sahabat-sahabat. Selamat bertemu kembali pada pertemuan malam ini. Kepada yang baru saja bergabung, puji Tuhan. Jadi tajuk pelajaran yang kita pelajari malam ini adalah menemukan harapan dalam kerusakan hidup. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam pujaan surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih berkat pimpinan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul, bertemu dalam pertemuan malam ini. Nah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam lagu yang ditulis oleh penyanyi peraih penghargaan Grammy, Tracy Chapman, dia menulis, "Mengapa bayi-bayi kelaparan ketika ada cukup makanan untuk memberi makan seluruh dunia? Lalu mengapa walaupun ada begitu banyak dari kita masih ada orang yang sendirian? Mengapa ada misil yang disebut sebagai peacekeeper ataupun penjaga kedamaian ketika itu ditujukan untuk membunuh? Cinta itu benci, perang adalah damai, tidak adalah ya, dan kita semua bebas." Entah bagaimana lagu ini sepertinya menangkap satu gagasan bahwa kita adalah orang-orang yang rusak ataupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ada yang tidak pas ataupun ada yang tidak ngam, ada yang tidak beres dalam diri kita. Karena kita dapat melihat pada saat ini ibu menjual bayinya untuk mencari nafkah. Ayah memperkosa anak perempuannya. Anak-anak membunuh orang tuanya. Suami istri saling berselingkuh. Beberapa agama mereka mempromosikan kebencian. Orang lebih peduli pada paus daripada janin yang belum lahir. Anak-anak diperdagangkan sebagai pekerja seks. Dan kita sebagai manusia masih boleh berbicara tentang hal-hal seperti ini. Dan kita masih lagi boleh bertanya-tanya, masih tertanya-tanya, kenapa bisa demikian? Mengapa hal ini terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hal-hal tersebut hanya menyatakan kepada kita bahwa kita pada tingkat individu adalah orang-orang yang sudah rusak, orang-orang yang berdosa, dan ini juga terjadi dan kita boleh lihat dalam skala yang lebih besar, sebagaimana apa yang terjadi di negara-negara jiran ataupun di negara-negara luar. Negara-negara berperang untuk beberapa alasan yang nampaknya kecil ataupun tidak penting, dan negara-negara tersebut mereka berperang, mereka tidak memiliki kedamaian. Bahkan di banyak negara saat ini pun. Bagaimanapun itu terjadi karena orang-orang keras kepala. Atau mungkin kata yang lebih tepat kita bicarakan saat ini adalah orang-orang dalam keadaan yang sudah rusak. Dan bagian terburuknya adalah melalui kerusakan kita sebagai manusia menjadi puncak, menjadi sebab kenapa kerusakan ini menjadi berpanjangan. Dengan kata lain, kita inilah adalah orang yang tersakiti. Oleh karena itu, orang-orang yang tersakiti ini, mereka lebih cenderung menyakiti orang lain. Orang yang tersakiti ataupun terluka bereaksi berlebihan. Apa maksud bereaksi berlebihan ini? Mereka cenderung untuk memperbesar-besarkan perkara yang mereka lihat ataupun apa yang mereka dengar. Orang yang tersakiti ini, mereka sangat overprotective saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka berpendapat mereka
tidak pernah salah. Kita harus ingat bahwa terkadang respon seseorang lebih besar daripada masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Mungkin selalu kita tertanya-tanya, mengapa mereka bertindak, mengapa mereka bereaksi seperti itu? Dan entah bagaimana ketika mereka disakiti, mereka dengan mudah, mereka dengan senangnya menyakiti orang lain. Dari mana semua ini dimulai, saudara-saudara? Perkenankan saya menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya kehancuran kita dimulai sudah lama dahulu. Dimulai di Kejadian pasal 3 ketika Alkitab melaporkan bahwa ada satu peristiwa terjadi di tengah Taman Eden. Di ayat 1, ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bukankah itu Tuhan mengatakan kepadamu untuk tidak memakan dari salah satu pohon-pohon ini? Kata si ular tua itu. Perempuan itu menjawab, tidak. Tidak, kami bisa makan dari semua pepohon di taman ini, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Karena saat kami makan dari buah pohon itu, kami akan mati. Tetapi ular itu menjawab, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah tipu helah daripada ular yang jahat tadi, saudara-saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kejadian 3 ayat 4 hingga 6. Di sanalah kerusakan telah dimulai, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa ada sesuatu yang kurang dengan Tuhan. Kita berpendapat, kita berpikir ada sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik di luar Tuhan. Kita pikir ada sesuatu yang tidak benar dengan peringatan dan instruksi Tuhan. Kita telah menuruti musuh kita dan kita menyebutnya si jahat. Dan karena itu setiap orang dalam Roma 3 ayat 23, semua telah berdosa, semua telah rusak, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sahabat, tahukah Anda apa yang kita lakukan dengan kerusakan kita saat hidup menjadi rusak atau hancur? Kita mungkin patah hati. Dalam Kejadian 3 ayat 7 mengabarkan apa yang kita lakukan apabila kita sudah rusak, apabila kita sudah jatuh dalam pencobaan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka mencoba untuk menutupi diri dan itulah yang kita lakukan dengan kehancuran kita. Pada zaman ini kita ingin menutup kehancuran kita dengan kekuasaan sehingga banyak orang ingin menjadi lebih hebat. Mereka berebut untuk mendapatkan posisi yang tinggi, ingin memiliki banyak materai, mereka ingin mendapatkan populariti, mereka ingin berpesta dan mereka melakukan semua hal-hal yang entah bagaimana akan menutupi kerusakan di hati mereka. Tetapi teman-teman, satu hal yang pasti, satu hal yang telah terbukti,
Semakin kita menutup keburukan kita dengan kekuasaan dan posisi, dengan kepemilikan, dengan populariti, dengan pesta pora, dengan kereta yang baru, kereta yang mewah, dengan rumah yang lebih besar, dengan sepatu baru yang bagus, dan gadget mungkin yang lebih canggih, namun jauh di lubuk hati kita, kita tahu bahwa kita masih rusak. Sahabat-sahabat, saya suka dengan satu postingan di Twitter dari Elon Musk pada Mei lepas. Elon Musk menuliskan, "Saya tidak butuh uang. Saya mengabdikan diri saya pada Mars dan bumi. Kepunyaan hanyalah membebani engkau." Dia adalah seorang yang kaya raya, saudara-saudara. Dia dan banyak orang berkata, dan mungkin juga kita pada saat ini mengajukan persoalan, apa? Mungkin kita tidak percaya. Tanpa berpikir panjang mungkin kita merasakan uang atau kekayaan adalah segala-galanya. Dan bahkan mungkin boleh menutupi kehancuran dan dosa kita. Tapi saudara, apa yang benar adalah kepemilikan hanya membebani kita. Saudara-saudara, kita tidak dapat bersembunyi dengan kereta kita. Kita tidak dapat menyembunyikan kerusakan kita dengan rumah yang mewah ataupun besar. Kita tidak dapat menyembunyikan kerusakan kita dengan gadget yang baru ataupun yang lebih modern. Ada sesuatu yang lain yang harus kita lakukan. Seorang peneliti bernama Thomson Robert dalam laporannya The Study of Brokenness as a Critical Success Factor in the Effective Leadership Position yang diterbitkan pada tahun 2017 mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia secara emosional untuk mengatasi kehancuran ataupun kerusakan mereka, yaitu mereka akan terkejut dan merasa sakit. Mereka akan berpura-pura dan mereka akan menyangkal, mereka menyalahkan dan mereka akan marah. Mereka berjuang, mereka mengalami satu depresi atau mencoba untuk menguji dan mencoba lagi. Atau pada saat akhirnya mereka akan putus asa, mereka akan pasrah. Itulah yang dilihat oleh Thomson Robert dalam penelitiannya. Semua pendekatan emosional dalam menangani kehancuran kita sebenarnya seperti sebuah lingkaran. Saudara, kita terus berputar tanpa henti. Ketika kita ingin menangani kehancuran kita sendiri, izinkan saya berbagi dengan kita semua pada hari ini bagaimana Tuhan menangani kehancuran kita. Dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sahabat, adakah kita dengar itu? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Apakah ini benar-benar terjadi? Matius 9 ayat 10 dan 11. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai?" Dan orang berdosa, itulah yang ditanyakan oleh orang-orang tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan dekat dengan mereka yang dianggap orang-orang yang rusak. Para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Mereka yang hidupnya tampaknya hancur, Tuhan sangat dekat dengan mereka. Tuhan berbaur dengan mereka. Tuhan menerima mereka apa adanya.
Tuhan tahu bahwa engkau dan saya sudah rusak dan kita tidak perlu bersembunyi daripada Tuhan. Karena percayalah saudara-saudara, Tuhan berusaha mendekati kita dan Ia datang lebih dekat kepada kita. Kita tahu kerusakan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mungkin kita pernah merasa patah hati, mempunyai keluarga yang hancur. Kita pernah merasa impian yang hancur, dan engkau mungkin dengan mudah menyerah pada hidup. Oleh karena itu, engkau ingin diterima, engkau ingin berpenampilan bagus. Saya perlu berpakaian bagus, saya ingin terlihat bagus, saya ingin memiliki barang-barang yang bagus. Mungkin kita berpikir itu adalah jalan yang terbaik supaya kita diterima. Saya punya kabar baik saudara-saudara. Kita sudah diterima oleh Tuhan. Tuhan lebih tahu kerusakan kita. Tuhan lebih tahu dosa-dosa yang sudah kita lalui. Dan Dia berkata, "Anakku, aku di sini, aku ada dekat denganmu." Karena Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 19. Tahukah saudara, di Markus pasal 5 ayat 1, Alkitab juga mengabarkan satu kisah yang penting, yaitu cerita yang sangat-sangat penting bagi mereka yang patah hati. Alkitab berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dalam Markus 5 ayat 1 hingga 4. Nah, berbicara tentang orang-orang yang rusak. Orang ini benar-benar rusak. Dan orang ini benar-benar hancur. Dia ditinggalkan di kuburan oleh kerabatnya. Rupanya tidak ada yang bisa mengikatnya lagi. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Katakanlah orang ini adalah seorang pencandu. Orang ini dirasuki oleh banyak roh jahat. Dia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri lagi. Dia tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi. Dia tidak dapat mengawal tindakannya lagi. Orang ini telah hancur. Orang ini benar-benar rusak, saudara-saudara. Tapi ingat, teman-teman, Alkitab mengabarkan bahwa Yesus datang kepadanya. Dialah satu-satunya yang Yesus Kristus lawat dalam perjalanan misionaris itu. Yesus pergi kepada pria yang hancur ini dan membebaskannya. Saudara-saudara, percayalah, ada harapan bagi mereka yang benar-benar hancur. Ketika masyarakat menolakmu, ketika mereka menyerah dan berkata, kamu tidak punya harapan, kemudian mereka benar-benar menyerah terhadap engkau. Sekolahmu menyerah terhadapmu. Orang tuamu menyerah terhadapmu. Dan bahkan engkau hampir menyerah terhadap dirimu sendiri. Sahabatku, jika engkau memang sehancur itu, percayalah, Yesus Kristus belum menyerah terhadapmu. Yesus Kristus ingin memulihkanmu menjadi utuh kembali. Kisah menarik lainnya ditemukan dalam kitab Yohanes pasal 8, dan ini tentang seorang wanita. Wanita yang terjebak dalam perzinahan.
Alkitab melaporkan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Yohanes 8 ayat 3 dan 4. Dalam perjanjian lama, dia seharusnya menjadi kandidat untuk dilempar batu. Yesus Kristus tidak menjawab. Dia menulis sesuatu di tanah. Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, setelah mendengar apa yang dikatakan Yesus, yaitu barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah melempar batu. Kita tahu Yesus mengatakan itu khusus untuk ahli-ahli Taurat yang sedang sibuk bertanya kepada Yesus. Mungkin ada persoalan yang timbul dalam pikiran kita pada saat ini. Jika mereka yang merupakan pemuka agama ataupun ahli Taurat adalah yang paling dekat dengan Tuhan, mengapa mereka jarang sekali menjadi yang paling dekat dengan kasih? Lalu Yesus bangkit berdiri dan melihat tidak ada seorang pun yang tinggal selain perempuan itu. Karena mereka semua pergi, tampaknya mereka semua telah sadar dan melihat bahwa hidup mereka juga benar-benar rusak. Dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Yohanes 8 ayat 10. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Kita lihat tuh saudara-saudara, masyarakat kita saat ini, bahkan orang-orang saat itu juga sangat ingin menghukum, sangat ingin menyalahkan, mereka sangat ingin menghakimi, mereka sangat mudah menyerah, dan mereka ingin untuk mengabaikanmu. Tetapi Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bagi mereka yang sudah rusak, termasuk saya, pengampunan dari penghukuman tersedia. Engkau dan saya diterima oleh Tuhan, saudara-saudara. Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan memaafkan engkau dan saya. Tuhan tidak menghukum engkau. Tuhan menerima engkau apa adanya. Dan dari situlah keutuhan dan kesembuhan kita dimulai. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Rasul Paulus dia berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Teman-teman, itulah kabar baik untuk kita semua. Kabar baiknya adalah untuk orang-orang yang hancur dan rusak, termasuk saya dan juga mungkin saudara-saudara. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah rusak, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, di mana menurut Paulus dialah yang terburuk. Dalam Yesaya 53 ayat 5, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita,
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Lagu His Life for Mine dengan indah menangkap satu gagasan ini. Hatinya hancur, hatiku telah diperbaiki. Dia menjadi dosa, sekarang aku bersih. Salib yang dia pikul menanggung bebanku. Paku yang menahan, dia membebaskan aku. Hidupnya adalah untukku. Sahabat-sahabat, Yesus Kristus telah dihancurkan sehingga kehancuranmu dan juga kehancuranku akan sembuh. Yesus Kristus mati sehingga kita tidak perlu mati dalam kehancuran kita sendiri. Dia menghancurkan hatinya sehingga hatimu dan juga hati saya akan sembuh kembali. Kabar baik dalam kerusakan kita bukanlah tentang memperbaiki dan menjahit daun ara untuk menutupi diri kita sendiri, tetapi menutupinya dengan darah anak domba yang dengan limpahnya dicurahkan di kayu salib. Sahabat, engkau dapat diperbaiki. Dan apa yang bisa memperbaiki kamu dan saya, ataupun siapa yang bisa memperbaikikan kita, dialah Tuhan. Dialah juru selamat kita, Yesus Kristus. Ellen White menulis dalam salah satu terbitannya, yaitu Sign of the Time, 8 Jun 1902. Jangan memasukkan pada pemikiranmu suatu gagasan bahwa karena engkau telah membuat kesalahan, karena hidupmu telah digelapkan oleh kesalahan, maka Bapamu di surga tidak lagi mengasihimu dan tidak akan mendengarmu saat engkau berdoa. Dia berkata, dia yang datang kepadaku, aku tidak akan mengusirnya. Ya, hati kita rusak, tetapi kita menemukan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar tidak meninggalkan kita, seseorang yang benar-benar dapat menerima kita apa adanya, yang benar-benar memahami perasaan kita, yang benar-benar dapat membuat kita utuh kembali adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam buku ini, The Confessions of St. Augustine, buku yang kelima, halaman 53, dikatakan, apakah saya terhadap diri saya sendiri selain panduan untuk kehancuran diri saya? Tetapi kami dibuat untukmu dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalammu. Sahabat-sahabat, engkau tidak dapat mengasihi hatimu yang hancur, mengisi hatimu yang hancur dengan gadget yang baru, dengan mainan yang baru. Kita tidak boleh mengisi hati kita dengan banyak pesta pora. Kita masih akan menemukan perasaan atau hati kita yang kosong dan rusak. Yakinlah bahwa kita mungkin dapat menemukan kekasih baru setelah merasa kehancuran. Engkau mungkin dapat membeli kereta baru, mungkin dapat membeli sepatu baru, engkau dapat membeli gadget baru, tapi masih akan ada ruang kosong di hatimu, saudara-saudara, yaitu kehampaan. Itu tetap ada di sana.
Sahabat-sahabat yang dikasih dalam nama Tuhan, izinkan saya mengundang kita semua. Lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Dia dihancurkan di kayu salib sehingga engkau dan saya dapat sembuh kembali. Ada harapan dalam kerusakan dan kehancuran kita di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi itu saja pelajaran kita pada malam ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari saya undang saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas makanan rohani yang sudah Tuhan sediakan untuk kami pada malam ini, untuk kami santap, untuk kami memperingat, untuk menjadi satu kekuatan, menjadi satu pedoman untuk diri kami sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ajari kami Bapa untuk terus bersandar kepadamu, bukan dengan melarikan diri daripada kehancuran kami sendiri, dengan menutupi melalui kepuasan duniawi. Bapa, ajarilah kami untuk bersandar kepadamu. Jadi itu saja doa kami pada malam ini Bapa. Semoga doa ini disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adakah kau sadari ramai jiwa yang hilang, sedih mereka sendiri menghadapi tantangan. Tuhan pasti melihat dan Ia juga